Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Lili Herawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas modul 3.1 tentang mengambil keputusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Herawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dumai berkaitan dengan pembelajaran pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu meluangkan waktu untuk saya wawancara Ibu berkaitan dengan tugas kami di pendidikan guru penggerak tentang pengambilan kebijakan. Begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentu Ibu banyak sekali menjumpai kasus-kasus ya Bu ya, baik itu dengan staf atau dengan siswa atau dengan lingkungan, atau selama Ibu juga mungkin ada organisasi di luar ya Bu. Jadi Bu, yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang mana yang merupakan dilema etika atau yang mana yang merupakan rujukan moral? Ya, kalau dilema etika ini itu terkait dengan benar salah ya. Salah, sedangkan untuk rujukan moral benar sama benar. Jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan dari dilema. Iya, dilema etika kasusnya benar ya Bu, lawan benar, dan rujukan moral benar atau salah. Ibu, selama Ibu mengambil keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Ya, untuk mengambil keputusan tersebut tentu saya harus mengidentifikasi permasalahan tersebut dulu supaya keputusan mengambil tersebut tidak akan merugikan pihak manapun. Jadi harus diidentifikasi ya, masalahnya apa, biar jangan merugikan pihak yang bermasalah ya Bu. Terus Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Langkah-langkahnya? Ya, supaya keputusan tadi tidak salah, tentu saya mencari juga informasi, kemudian minta pendapat pendidikan mungkin dari staf kita, tim kita lah ya, tim kita terkait siapa yang membuat permasalahan tadi, supaya tidak langsung bisa memberikan keputusan, perlu didiskusikan terlebih dahulu tentunya dengan tim atau orang yang terkait. Berarti mendiskusikan dengan tim ya Ibu. Yeah. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif. Hal yang efektif ini adalah apabila dihadapi dengan dilema etika yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya, menggunakan 3 prinsip solusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, yaitu berorientasi pada aturan, yaitu berpikir berbasis akhir berorientasi pada aturan yang benar gitu. Jadi kadang-kadang menurut yang ada permasalahan mereka yang benar. Terus kadang-kadang kita terlalu egois, bisa jadi kita juga berpikir yang benar. Jadi sebetulnya harus berpedoman pada aturan yang berlaku dan tentunya tidak mengabaikan rasa kemanusiaan itu, rasa kepemilikan terhadap yang lain. Supaya kadang-kadang orang punya masalah kalau dihadapi dengan suatu aturan, kadang-kadang juga nggak bisa mereka terima. Jadi aturan jangan terlalu kaku lah. Nah, jadi dalam hal ini kita juga ada bahasa Indonesia-nya lah, kita orang Timur itu ada ya rasa kemanusiaan, rasa pedulinya lah, timbang rasa ya. Ibu menggunakan prinsip-prinsip dulu ya Bu ya untuk pengambilan keputusannya. Ya, walaupun itu benar atau salah gitu ya. Yang benar itu oke lah ya. Kalau menurut dia benar, tapi sebetulnya itu salah. Jadi kita nggak bisa, ini
ini kamu salah, ini bisa seperti itu. Kita harus dulu juga bertanya, ya kan? Kita harus bertanya dulu permasalahan mereka itu seperti apa. Ya, kita carikan solusi yang terbaik lah. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika tersebut? Ya diskusi tadi lah ya. Diskusi dulu. Pertama, kalau itu kasusnya dengan guru, dipanggil dulu gurunya, ditanya dulu dari hati ke hati, apa terjadi suatu permasalahan ini, kenapa dia melakukan hal itu. Nah, sudah tahu kita apa permasalahannya, lalu kita ajalah itu orang-orang kita untuk mendiskusikannya, bagaimana yang terjadi suatu permasalahan tadi itu bisa ya berubah, kemudian juga tetap mempedomani aturan yang berlaku. Intinya kita diskusi ya Bu ya dengan tim Ibu. Kemudian Ibu, selama ini juga tentu ada tantangan juga Bu ya dalam kita pengambilan keputusan. Jadi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu untuk kasus-kasus dilema etika ini apa menurut Ibu? Tantangan Ibu? Tantangan itu karena mereka tidak mau menerima Keputusan, bisa menerima keputusan, sehingga bagaimana agar kita bisa melakukan pendekatan lah, pendekatan personal ya. Kalau apa itu tantangannya itu tadi, ada pihak yang tak bisa menerima. Kita buat aturan, tetapi saat kita berikan suatu keputusan mereka tidak siap untuk menerimanya. Jadi sebelum mereka menolak dari keputusan kita tadi, makanya itu tadi lakukan dulu pendekatan sehingga keputusan kita tersebut walaupun berat tapi mereka bisa menerimanya. Jadi kita harus melakukan pendekatan personal dulu ya sebelum keputusan. Iya, jadi nggak bisa salah, ketemu salah udah nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kasusnya adalah terhadap guru, apalagi terhadap anak. Sebenarnya dengan anak juga seperti demikian, nggak bisa salah mereka misalnya terlambat, kan? Ya, itu bahkan dikunci. Pasti mereka tidak terima turun di luar. Kadang ada kasus orang tua pas mengantar yang turun di luar mereka marah, kan? Walaupun sudah disosialisasi bahwa mereka tidak boleh masuk kalau sudah lewat yang pukul 7 misalnya, tapi kan itu pasti ada orang tua tidak terima. Iya. Karena banyak orang tua manusia kepalanya sama hitamnya ya, tapi kadang pemikiran berbeda. Kalau sudah disampaikan, disosialisasikan, mereka kadang tidak mengerti juga. Nah itu tantangan yang beratnya. Kalau kita mau suatu peraturan, tidak semuanya bisa menerima sebenarnya. Tapi memang harus ada pendekatan juga. Pendekatan dilakukan Ibu ya. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki suatu tata kala Ibu? Tata kala itu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur atau apa yang dijalankan? Kalau untuk memberikan penyelesaian permasalahan ya, ini dilihat dari kasusnya. Kalau kasusnya itu memang sangat mendesak, ya harus saat itu juga harus dituntaskan, harus diselesaikan. Tetapi kalau misalnya masih bisa ditunda atau apalagi ini terkait dengan pihak tertentu, ya misalnya ada anak yang berkelahi lah misalnya gitu kan, bergurau tapi akibatnya berdampak buruk. Contoh pernah kejadian bergurau di jam istirahat, anak mau duduk ditarik kursinya duduk, nah itu akhirnya anaknya sakit. Tapi ini kan sampai ke rumah kan jadi suatu permasalahan. Ya. Nah ini berarti kita harus melibatkan orang tua. Kita bisa itu bisa. Tentu kita harus surati dulu orang tuanya. Berarti intinya tergantung kasusnya. Tergantung kasus. Ada yang harus dituntas seperti itu juga. Jadi jadwal. Ada yang dijadwalkan. Ada kedua-duanya juga. Pada saat itu pada saat kejadian sudah kita selesaikan, tetapi belum 100% tuntas. Ada pertemuan berikutnya untuk menyelesaikan kasus tersebut berkelanjutan. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika?
pihak gitu ya. Iya, itu pihak. Iya, kalau di SMP 2 kalau ada suatu permasalahan terkait dengan siswa misalnya kan, itu saya serahkan kepada wakil kesiswaan. Nanti wakil kesiswaan itu kan proses permasalahan tadi itu diselesaikan dulu oleh wali kelasnya. Nanti dari wali kelas ke guru BK, dari guru BK nanti baru melibatkan wakil kesiswaan mungkin disiplin. Baru nanti kalau sudah selesai juga, baru nanti diundang orang tua dan saya sebagai kepala sekolah dulu ikut terlibat di dalamnya. Sedangkan untuk guru tenaga pendidik gitu ya, ini saya serahkan dulu ke wakil kurikulum. Ya, saya minta beliau dulu yang coba cari dulu informasinya, dikaji dulu permasalahan seperti apa. Nanti baru selaku kepala sekolah melakukan penyelesaian permasalahan seperti apa. Jadi untuk mempermudahnya Ibu menggunakan staf-staf ya Bu, Iya. untuk kasusnya ya Bu. Iya. Luar biasa sekali Bu. Tidak semua langsung kepala sekolah ikut campur. Iya benar Ibu. Selagi bisa ditangani oleh dari tingkat yang paling kecil diselesaikan dulu. Luar biasa sekali Bu. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selaku dilematika? Ya. Kesimpulannya bahwa untuk menyelesaikan mengambil suatu keputusan itu kita harus yang pertama tahu dulu permasalahannya itu apa, ya kan? Kemudian tentu melakukan pendekatan personil tadi ya, tanya dari hati ke hati. Misal saja anak terlambat, guru terlambat, itu kan termasuk dilema ya. Tanya dari hati ke hati kenapa terlambat, bisa jadi kendaraannya rusak atau orang tuanya sakit, kita tidak tahu. Kalau pada saat itu mereka langsung kita berikan hukuman atau sanksi atau disiplin positif lah ya, nah tidak bisa. Kita harus ada pendekatan luas, tahu dulu permasalahan dari dilema tadi apa. Lalu baru kita bisa memberikan keputusannya seperti apa, memberikan solusi-solusi sehingga dilema tadi bisa diatasi. Luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah saya senang sekali mendapat ilmu baru dari Ibu. Insya Allah apa yang Ibu sampaikan itu akan menjadi pembelajaran buat saya ke depannya. Sukses selalu buat Ibu. Terima kasih Ibu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dumai tentang modul 3.1 pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ibu Fitri Hayati sudah meluangkan waktu untuk saya dalam wawancara untuk memenuhi tugas salah satu modul 31 program guru penggerak yang saya ikuti. Pertanyaan ini berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ya. Begini Ibu Fitri, selama Ibu menjadi kepala sekolah, untuk mengidentifikasikan kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasikan? Pengalaman saya selama bertugas di SMP Negeri 9 Dumai, ini banyak sebenarnya kasus-kasus baik guru gitu, baik siswa gitu ya. Ini kalau dibawakan ke ini agak sedikit rumit. Seperti karena sekolah kita itu berada di pelosok desa dengan jalan yang kurang bagus, itu anak-anak motivasi belajarnya kurang. Kemudian motivasi untuk ke sekolah juga kurang gitu ya. Nah, jadi banyak anak-anak mungkin kalau direkap kehadiran itu tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Tidak cukup syarat untuk naik kelas. Tapi kalau ditinggalkan dilemanya itu dia pasti nggak sekolah lagi. Jadi disinilah masalahnya kami. Kita undang rapat orang tua, disampaikan program kita, masalah yang kita hadapi selama ini terhadap anak-anak. Tapi memang dukungan orang tua pun kurang gitu ya. Jadi kita pun ambil kebijakan, kita rapat dulu dengan guru-guru, mencari tahu
anak-anak yang paling maksudnya yang paling inilah urgen. Yang ini kasusnya ini, yang ini kasusnya ini. Jadi mungkin kalau diambil garis besarnya itu banyak yang tidak bisa nakes. Jadi kalau ditinggalkan tentu habis. Jadi gimana anak-anak ini bisa bersekolah, tapi untuk ke depan ada perubahan. Di situ mungkin apa yang mau kita buat itu kami diskusikan dengan guru. Apa tindakan? Ini anak ini kita naik kelaskan. Apa syaratnya supaya nanti ini berubah ke depan? Kita pantau gitu kan. Tapi nanti seandainya ini tidak berubah, apa tindakan kita? Kita evaluasi lagi yang anak-anak tadi yang hampir separuh tadi tinggal kelas, dipantau sampai beberapa bulan. Kemungkinan ada perbaikan di situ dan kita panggil orang tua khusus gitu. Jadi untuk mengidentifikasikan mana yang dilematika dan rujukan moral itu perlu pemantauan khusus ya Ibu? Iya, perlu pemantauan khusus. Terus Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya kasus sama-sama benar keduanya. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Iya, sama-sama benar ya. Iya. Sama-sama benar. Ini kasus ke guru aja lah ya. Iya. boleh ya. Boleh sekali Ibu. Misal gini, ini kalau sekarang ini kan guru wajib 24 jam. Ya. Sedangkan kita mungkin kebutuhannya 1 orang guru. Kita punya ada 3 orang guru misalnya. Kita punya 3 orang guru. Tentu ini kebijakan kepala sekolah yang mana yang mau dikasih jam penuh, mana yang tidak gitu ya. Tapi saya selaku kepala sekolah tidak serta-merta ini dekat dengan saya, udah ini aja yang dikasih 24 jam. Yang ini enggak. Kita diskusi dulu. Gimana caranya, apakah dengan tugas tambahan atau apa, atau tugas lain, atau kita kasih kesempatan mengajar di tempat lain gitu, sedapat mungkin yang semua guru tadi terangkum. Melibatkan mereka berdiskusi, dipanggil bagaimana baiknya, minta dealnya gitu. Jadi tidak ada terjadi maksudnya tuh ya sama-sama enak, sama-sama tanggung jawabnya sama, haknya sama-sama enak gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Jadi semuanya senang gitu ya. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah untuk mengambil keputusan tersebut. Biasanya Bu Lili kalau untuk mengambil keputusan, walaupun kepala sekolah itu saya ya Bu Lili ya, walaupun kepala sekolah itu yang jabatan tertinggi di sekolah, saya tetap mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru, tata usaha, semua stakeholder sekolah. Bukan keputusan saya sendiri, kemudian nanti mereka memberikan pendapat, disitulah kita membuat kesimpulan. Walaupun nanti ujung-ujungnya tetap saya menentukan, kan kita punya pemikiran masing-masing. Dari pemikiran-pemikiran itu mungkin kita simpulkan jadi satu keputusan. Saya seperti melibatkan semua. Jadi kita sama-sama enak. Terus Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Yang efektif biasanya apa? Yang efektif ya Bu Lili ya. Misalnya kalau saya dengan guru-guru atau anak-anak dengan orang tua itu saya panggil dulu, diskusikan dulu. Ini orang tua, panggil orang tuanya. Kalau masalah dia panggil dulu orang tua, nih anunya di orang tua, panggil dulu orang tua. Kalau masalahnya di anak-anak, kita panggil dulu wali kelasnya. Biasanya seperti itu. Nanti kalau masukan dari wali kelas, ayo, ini panggil orang tua Bu, ya, yuk kita panggil. Untuk pertamanya kita pemanggilan. Jadi panggil dulu, dan efektif ya Bu, langsung informasinya ya Bu ya. Terus Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema itu? Tantangannya? Ya, namanya manusia kepala sama hitam mungkin berbeda gitu ya. Mungkin ada yang senang, setuju, ada yang susah gitu, itu dilemanya. Tapi
namanya manusia tentu bisa diajak ya. Selama ini pengalaman saya di SMP Negeri 19 itu untuk baik dengan guru-guru itu dengan tata usaha dengan anak-anak itu rasanya nggak terlalu ada masalah gitu ya. Paling masalah kecil-kecil biasa. Kalau dengan guru-guru ya mungkin ada bertentangan mungkin ya, tapi saya bilang kalau ada masalah Bapak Ibu langsung bicarakan dengan saya. Apa yang kurang senang di hati jangan diomongkan kemana-mana, tapi di rumah saya akan kita diskusi, ayo kita diskusi. Nah, kalau dibicarakan di luar itu nanti tidak selesai masalah, tapi kalau dibicarakan dengan yang orang yang dimaksud, insya Allah ada jalan keluar. Jadi langsung karena kita sedikit. Iya. Terus Ibu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu atau menyelesaikannya itu langsung di tempat? Pengalaman saya itu langsung di tempat. Jadi waktunya itu fleksibel aja. Tidak, maksudnya itu ada masalah itu langsung selesaikan. Tidak ada masalah itu jangan dibiarkan berlarut gitu Bu Lili. Ada masalah selesaikan. Kalau di pending nanti lain lagi anunya. Jadi timbul masalah, ayo masalah itu apa kita selesaikan. Oke Ibu. Terus Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Untuk yang membantu ini ya, kita kan diskusi dulu. Alhamdulillah kita punya guru-guru yang senang namanya itu mengeluarkan ide-idenya. Saya sampaikan begini, kira-kira ide Bapak Ibu apa? Disitulah Jadi didukung oleh seluruh staf didukung ya, dari seluruh guru dan tata usaha. luar biasa. Kami selalu berdiskusi tuh Bu Lili. Iya. Saya nggak pernah mengambil satu keputusan tuh ini harus begini, harus begini. Enggak. Tapi selalu membawakan tuh di rapat ini masalahnya kita harus bagaimana? Yang melibatkan semua. Luar biasa kali. Terus Ibu, dari semua yang telah disampaikan ini Bu ya, pertanyaan tentang dilematika dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Ibu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilematika? Kalau saya lebih mementingkan, memang ini sekolah ya, unit kerja. Tapi saya lebih mengedepankan itu kekeluargaan. Mungkin karena saya perempuan selalu bawa perasaan gitu ya. Bagaimana kita dalam satu unit sekolah itu adalah satu keluarga, sama-sama enak, sama rasa, sama Semua terlibat gitu. Ya Allah, luar biasa sekali Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi bahan masukan bagi saya sebagai seorang guru dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Insya Allah kalau memang ada diamanahkan, saya bikin banyak lagi belajar dari Ibu lagi agar bisa menjadi seorang pemimpin seperti Ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri Hayati. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Fitri Hayati, Kepala Sekolah di SMP 19 Dumai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.